بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita masih pada pembahasan babun al-qira'atu fis shalah, bab pembahasan tentang surat apa saja yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Dan kita masuk pada pembahasan al-haditsu ats-tsani, hadis yang kedua. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Jadi kalau Abu Qatadah, maka beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Al-Imam Qatadah, maka beliau bukan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dibedakan antara yang bernama Abu Qatadah dengan yang bernama Qatadah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'ataini al-ulayaini min salatil zuhri bi fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang sholat zuhur, maka di dua rakaat yang pertama, yaitu di rakaat yang pertama dan juga di rakaat yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah beserta dengan satu surah yang lainnya, di mana surah yang beliau baca di rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan surah yang beliau baca di rakaat yang kedua. Ya. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sedang sholat zuhur, beliau kadang-kadang sengaja memperdengarkan bacaannya. Artinya, pada saat membaca surah-surah tersebut dalam sholat zuhur, di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacanya dengan suara agak keras. Apa hikmahnya nanti akan kita jelaskan. Wa kana yaqra'u fil asri
bi Fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Demikian pula pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, maka surah yang beliau baca di rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan surah yang beliau baca di rakaat yang kedua. Wa fir rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitabi. Adapun di dua rakaat yang lainnya yang tersisa, di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya cukupkan dengan membaca surah Al-Fatihah saja. Jadi kalau dalam sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari dua, kalau di rakaat yang pertama dan yang kedua kita dianjurkan untuk membaca surah selain surah Al-Fatihah, maka di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat kita hanya diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah saja. Wa kana yutawwilu fil ula min salati subhi wa yuqassiru fis tsaniyah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat subuh, maka surah yang beliau baca di rakaat yang pertama itu juga lebih panjang dibandingkan dengan surah yang beliau baca di rakaat yang kedua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, faidah yang pertama, masyru'iyatu qira'ati suwarin ma'al fatihati fi kulli rak'atin minar rak'ataini al-ulayaini fi salatai az-zuhri wal asri. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah disyariatkan bagi seseorang untuk selain membaca surah Al-Fatihah, maka juga dianjurkan untuk membaca surah-surah yang lainnya, terutama di selain dua rakaat yang pertama, baik pada saat sholat zuhur, sholat asar, ataupun sholat yang lainnya, ya, ataupun sholat yang lainnya. Jadi di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua kita tidak hanya cukupkan dengan membaca surah Al-Fatihah saja, tapi kita juga dianjurkan untuk membaca surah-surah yang lainnya. Kemudian faidah yang kedua, masyru'iyatu tatwilir rak'atil ula 'ala tsaniyati fihima wa fi salatil fajri. Disyariatkan bagi kita ketika menunaikan ibadah salat, maka hendaknya bacaan yang dibaca di rakaat yang pertama itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan bacaan yang dibaca pada rakaat yang kedua. Ya, itu lebih panjang dibandingkan dengan bacaan yang dibaca di rakaat yang kedua. Meskipun tentunya tidak terlarang juga kalau suatu waktu bacaan di rakaat yang keduanya itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang pertama. Karena demikian pula pada saat kemudian kita sholat Jum'ah atau pada saat penunaian sholat Id, maka salah satu di antara surah yang dianjurkan untuk kita baca di hari-hari tersebut adalah surah apa? Rakaat yang pertama surah Al-A'la, dan rakaat yang pertama adalah surah Al-Ghasyiyah. Mana yang lebih panjang, surah Al-A'la atau Al-Ghasyiyah? Lebih panjang Al-Ghasyiyah sedikit. Ya, lebih panjang surah Al-Ghasyiyah sedikit. Namun yang ditekankan di sini adalah pada sebagian besar salat kita,
maka hendaknya bacaan yang kita baca di rakaat yang pertama itu sebaiknya lebih panjang dibandingkan dengan bacaan yang kita baca di rakaat yang kedua. Apa hikmahnya? Kenapa bacaan di rakaat yang pertama itu sebaiknya lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua? Dijelaskan oleh para ulama setidaknya karena dua hikmah. Hikmah yang pertama, karena biasanya di awal-awal permulaan sholat, seseorang itu masih dalam kondisi semangat-semangatnya, sehingga kalau imamnya misalkan bacaan panjang pun kita tidak mempermasalahkan, karena memang kita baru aja memulai sholat, masih ada semangat bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, dan ini yang paling penting, dikarenakan pada saat seorang imam di rakaat yang pertama membaca dengan bacaan yang panjang, maka ini akan memberikan kesempatan kepada jamaah-jamaah yang terlambat untuk tidak ketinggalan sholatnya, untuk bisa segera bergabung bersama dengan jamaah. Ya, ini untuk menunggu agar kemudian barangkali ada jamaah yang punya udzur tertentu sehingga telat datang ke masjid, maka dengan seorang imam membaca di rakaat yang pertama dengan bacaan yang lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua, maka ini memungkinkan bagi jamaah-jamaah yang terlambat untuk segera bergabung, ya, untuk bisa sholat berjamaah. Ya, ini hikmahnya. Ya, jadi rakaat yang pertama itu disyariatkan, dianjurkan bacaannya jauh lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, faidah yang selanjutnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini terkait tentang wa yusmi'ul ayata ahyanan. Dan Nabi SAW kadang-kadang pada saat beliau sedang sholat zuhur, beliau membaca bacaannya tidak dengan bacaan yang pelan, tapi kadang-kadang Nabi sengaja membacanya dengan bacaan yang sedikit keras sehingga didengar oleh siapa? Oleh jamaah yang berada di belakang beliau. Kenapa Nabi SAW melakukan hal ini? Dijelaskan oleh para ulama untuk memberitahukan kepada jamaah yang berada di belakangnya bahwasanya pada saat sholat zuhur, baik makmum maupun imam itu sama-sama diperintahkan untuk membaca membaca surah. Jadi tidak kemudian dalam kondisi diam. Ya, jadi Nabi SAW hendak mengajarkan kepada kita, ketika seseorang itu sholat, maka pada saat dia berdiri, dia kondisinya sedang membaca ayat, membaca surah Al-Quranul Karim, dan tidak sedang dalam kondisi kondisi diam. Jadi keliru kalau kemudian ada orang yang sholat, entah itu menjadi seorang imam, menjadi seorang makmum, pada saat sholat-sholat yang sirriyah, yang bacaannya itu tidak dijaharkan, dibaca dengan pelan, lalu kemudian dia tidak membaca sesuatu apapun. Jadi Nabi hendak menegaskan kepada kita, pada saat kita sedang dalam kondisi berdiri, maka lisan kita pada saat itu tidak dalam kondisi diam, tapi membaca ayat-ayat atau surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini kadang-kadang saja. Jadi kalau misalkan nanti ya dalam satu sholat tertentu, ya kita dengar imamnya agak sedikit terdengar membaca ayat-ayat yang dia baca dalam sholatnya, padahal itu adalah sholat sirriyah, maka ini tidak perlu kita permasalahkan, karena ini ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam ya
disampaikan oleh beliau di hadis yang kedua. Kemudian selanjutnya di hadis yang ketiga, al-haditsus salis an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat maghrib, beliau membaca surah At-Tur. Ya, beliau membaca surah At-Tur. Dan ini beliau dengar pada saat beliau statusnya masih sebagai seorang kafir, yang pada saat itu beliau termasuk salah satu tawanan dalam perang Badar. Ya, pada saat itu beliau statusnya adalah sebagai tawanan Nabi dalam perang Badar. Maka pada saat beliau menjadi seorang tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, beliau pernah menyaksikan dan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi salat maghrib. Maka di antara surah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surah At-Tur. Ya, surah At-Tur itu panjang atau pendek, Pak? Surah At-Tur itu panjang. Dia termasuk salah satu di antara tiwal al-mufassal, di antara surah al-mufassal yang panjang. Ya, dan pernah kita sampaikan sepertinya bahwasanya surah al-mufassal itu terbagi menjadi tiga. Ada namanya tiwalul mufassal, itu surah-surah mufassal yang panjang-panjang, dan itu mulainya dari surah Qaf. Sebagian ulama mengatakan mulainya dari surah Al-Hujurat sampai dengan surah Al-Mursalat. Ya, dari juz 26 sampai dengan akhir dari juz 29 itu masuk bagian dari surah Al-Mufassal yang panjang. Dan surah Mufassal yang panjang-panjang ini dianjurkan untuk dibaca pada saat sholat apa? Pada saat sholat subuh. Ya, pada saat sholat subuh. Jadi sholat subuh itu sunnahnya justru bacaannya adalah surah-surah yang panjang-panjang. Kemudian yang kedua ada namanya Awsatul Mufassal, yaitu surah-surah mufassal yang panjangnya itu pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Dan itu mulai dari surah An-Naba amma yatasaalun sampai dengan surah Al-Lail. Itu termasuk Awsat Al-Mufassal. Dan surah Awsatul Mufassal ini dianjurkan untuk kita baca pada saat sholat apa saja? Sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat apa? Sholat isya. Zuhur, asar, dan isya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada namanya Qisarul Mufassal, yaitu surah-surah mufassal yang pendek-pendek. Dan itu mulai dari surah Ad-Duha sampai dengan surah An-Nas. Dan surah Qisarul Mufassal ini dianjurkan bagi kita untuk dibaca terutama pada saat sholat apa? Sholat maghrib. Karena memang salah satu sholat yang paling pendek waktunya adalah sholat apa? Sholat maghrib. Tapi bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat maghrib Nabi tidak pernah baca surah-surah yang panjang. Dan ini disampaikan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salat maghrib beliau justru membaca surah At-Tur, padahal At-Tur itu termasuk surah apa? Tiwalul Mufassal, surah mufassal yang panjang-panjang. Jadi tidak selalu identik salat maghrib itu kemudian seluruh salatnya kita baca dengan surah-surah yang pendek. Tapi justru kadang-kadang sesekali dianjurkan bagi kita untuk membaca juga surat-surat yang apa? Yang panjang. Ya, baca surat yang apa? Yang panjang sesekali.
Ya, tapi dominannya adalah yang dibaca adalah qisar al-mufassal, yaitu surah-surah yang pendek-pendek. Ya, jadi ini sebagai bagian dari maklumat bagi kita. Jadi kalau ada suatu ketika kita dengar imamnya, ya, imam sholat maghrib bacaannya adalah surah yang panjang, maka jangan kita apa? Jangan kita salahkan, jangan kita cela. Ya, karena ini ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, beliau hanya membacanya sesekali saja. Tapi pada mayoritasnya, pada umumnya pada saat sholat maghrib, maka beliau membaca dengan surah yang pendek-pendek. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-hadithur rabi, hadis yang keempat, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-isha al-akhirah fa qara'a fi ihdar rak'ataini bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Barra bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau beserta dengan para sahabatnya sedang dalam kondisi safar, lalu kemudian beliau menjadi imam salat Isya, maka salah satu di antara surah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat Isya tersebut adalah beliau baca dengan bacaan wattini waz zaitun. Ya, wattini waz zaitun. Jadi salat Isya-nya kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak baca dengan bacaan yang panjang. Kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dengan surah-surah yang terkesan lebih pendek. Dan ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan dengan kondisi siapa? Kondisi jamaahnya. Karena di sini disebutkan bahwasanya Nabi dan juga para sahabatnya sedang dalam kondisi safar, sedang bepergian. Orang kalau sedang dalam kondisi bepergian, biasanya kondisi fisiknya itu apa? Capek, lelah. Maka orang kalau sedang kondisi capek, ya jangan kemudian apa? Dibacakan dengan surah-surah yang panjang. Ya, makanya ya, pernah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya seorang imam itu dia sholat bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi dia juga sholat untuk siapa? Untuk jamaah yang berada di belakangnya. Maka lihatlah bagaimana ya situasi dan keadaan jamaahnya. Ya, kalau jamaahnya yang hadir adalah ya dari orang-orang yang beragam, ada yang tua, ada yang sepuh, ada yang lemah fisiknya, ada anak-anak dan lain sebagainya, maka enggak bijak kalau kemudian membaca surah-surah yang panjang. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah mendengar ada sosok yang paling bagus bacaannya dan paling baik bacaannya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling merdu suaranya dan paling baik bacaannya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang kelima dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang
dan menjadikan orang tersebut sebagai pemimpin dalam sebuah syariah. Syariah itu adalah kelompok kecil yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tugaskan syariah ini untuk apa? Untuk berdakwah atau bahkan untuk memerangi suatu kaum. Yang syariah ini kata para ulama jumlahnya bisa sekitar antara 5 sampai 400 orang. Dan setiap mengirim pasukan-pasukan yang kecil ini, Nabi senantiasa mengangkat salah seorang sahabatnya sebagai apa? Sebagai pemimpin. Ya, sebagai apa? Pemimpin. Pemimpin yang sekaligus juga menjadi imam bagi mereka dalam sholat-sholatnya. Nah, orang ini ketika diangkat oleh Nabi SAW menjadi pemimpin sekaligus imam bagi orang-orang yang ikut bersamanya, maka pada saat sholatnya dia seringkali membaca dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi di sini kalimatnya fayakhtim. Dia tutup bacaannya dengan Qul Huwallahu Ahad. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Bisa dua maksudnya. Maksud yang pertama adalah di rakaat yang pertama dia baca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah dia tutup dengan baca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian bangkit lagi rakaat yang kedua, baca surah Al-Fatihah. Setelah itu dia tutup dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi baik di rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua dia baca dengan surah yang sama, yaitu surah Qul Huwallahu Ahad. Atau bisa jadi makna yang kedua adalah di setiap rakaat yang terakhir, di rakaat yang kedua, dia selalu membacanya dengan surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Jadi bisa jadi mungkin di waktu subuhnya rakaat yang pertama dengan surah tertentu, rakaat yang kedua Qul Huwallahu Ahad. Kemudian sholat zuhurnya, kemudian sholat maghribnya, ya rakaat yang pertama baca surah apa, rakaat yang kedua Qul Huwallahu Ahad. Sholat isya-nya juga sama, rakaat yang pertama baca surah apa, rakaat yang kedua kemudian Qul Huwallahu Ahad. Ya, jadi selalu apa? Qul Huwallahu Ahad. Masya Allah, surah Al-Ikhlas ini termasuk surat apa? Favorit. Termasuk sahabat ini menjadikan surat tersebut sebagai surat apa? Favorit. Cuma motivasinya yang beda kita dengan sahabat tersebut. Maka ketika kemudian para jamaahnya menyaksikan sahabat ini seringkali membaca Qul Huwallahu Ahad dalam sholatnya, falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kemudian mereka pulang kembali ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya kepada Nabi terkait tentang apa yang telah dilakukan oleh pemimpin sholat mereka, yang mana beliau seringkali membaca surah Al-Ikhlas. Ya, seringkali baca apa? Surah Al-Ikhlas. Ya. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Kata Nabi kepada orang-orang yang mengeluhkan terkait tentang pemimpin mereka, pemimpin salat mereka tadi yang senantiasa baca Qul Huwallahu Ahad dalam setiap salatnya, maka Nabi katakan kepada mereka, ya, tanyakan langsung kepadanya, kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa yang selalu dibaca adalah Qul Huwallahu Ahad? Nah, kira-kira kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, jawabannya apa? Kemungkinan yang pertama, ya karena itu satu-satunya surah yang dihafal, nggak punya hafalan yang lainnya, makanya selalu Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad. Atau kemungkinan yang kedua, karena ini adalah surah yang paling apa? Yang paling ringkas, yang paling pendek, biar sholat kita segera selesainya. Ya, makanya kadang-kadang jamaah yang sholat itu nanya dulu, ini imamnya biasanya kalau sholat bacanya apa? Kalau baca Al-Ikhlas rame biasanya apa? Masjidnya, tapi bacanya panjang biasanya apa? Dijauhin sama orang-orang. Maka ditanya langsung, disuruh Nabi SAW untuk bertanya langsung kepada orang tersebut. Fasa'aluhu, lalu kemudian mereka pun bertanya langsung kepada pemimpinnya tersebut. Faqala, lalu kemudian sahabat ini berkata, li'annaha sifatur rahmani azza wa jalla
wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena kandungan dan konten yang ada dalam surah Al-Ikhlas tersebut ini berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka membaca surah yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan karena pendeknya, bukan juga karena itu adalah satu-satunya surah yang beliau hafal, tapi beliau senantiasa baca surah tersebut karena apa? Karena kandungannya yang luar biasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, sampaikanlah kepadanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Ya. Jadi kalau alasan seseorang senantiasa ngulang-ngulang surah Qul huwallahu ahad adalah seperti itu, maka ini adalah perkara yang baik, perkara yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan karena apa? Karena pendeknya, ya, karena ringkasnya, tapi karena konten dan kandungannya yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-hadits sadis, hadis yang ke-6 dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Muadzin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Muadz bin Jabal. Dan ini nasihat ini beliau sampaikan ketika ada salah seorang jamaah beliau yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang panjangnya bacaan yang dibaca oleh Muadz ketika beliau menjadi imam sholat bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di kampungnya. Karena Muadz ini biasanya, terutama di dalam sholat Isya, biasanya beliau pertama kali sholat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai sholat jamaah bersama Nabi, lalu kemudian dia pulang kembali ke kampung halamannya, lalu menjadi imam sholat Isya bagi siapa? Bagi jamaah yang ada di kampung halamannya. Maka ketika kemudian beliau kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya, lalu kemudian beliau menjadi imam sholat Isya bagi penduduk setempat, maka beliau kemudian membaca surah Al-Baqarah. Bacanya surah Al-Baqarah, yang membuat salah seorang di antara mereka kemudian memisahkan diri sholat sendirian sampai selesai. Begitu selesai, lalu kemudian melaporkan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melaporkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marah, lalu kemudian memberikan nasihat kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, terlebih lagi lingkungan di mana Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tinggal, mereka adalah penduduk-penduduk yang banyak menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk bekerja, untuk bercocok tanam dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga gak pas kalau kemudian Muadz ketika menjadi imam bagi mereka membaca surah-surah yang apa? Yang panjang-panjang. Ya, membaca surah yang panjang-panjang. Karena punya kesibukan, karena masyarakat tersebut punya kesibukan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal, "Falaula shallaita bisabbihisma rabbil bikal a'la wa wasyamsi wa duhaha wa wal-laili idza yaghsha." Kenapa pada saat engkau menjadi imam, kenapa engkau tidak membacakan surah Sabbihisma rabbikal a'la, atau bisa baca surah wasyamsi wa duhaha, atau bisa juga baca wal-laili idza yaghsha, fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wadul hajah. Karena sesungguhnya yang menjadi makmum kamu itu sebagiannya mungkin ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang lemah fisiknya, ada juga orang-orang yang punya kebutuhan dan hajat-hajat tertentu, nggak bisa sholat lama-lama. Ya, maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini beberapa surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Jadi kesimpulannya adalah, ya, ketika seseorang menjadi imam dalam salat, maka hendaklah memperhatikan keadaan jamaahnya. Kalau memungkinkan untuk memanjangkan salatnya, membaca surah-surah yang panjang, maka dianjurkan untuk membaca surah yang panjang-panjang. Tapi kalau misalkan kondisi jamaahnya tidak siap, karena memang yang hadir adalah masyarakat yang heterogen, yang bermacam-macam kebutuhannya, ada yang tua, ada yang ya anak-anak dan lain sebagainya, maka hendaklah dia tidak membaca dengan bacaan yang panjang-panjang. Dan kemudian yang kedua, bahwasanya tadi kita telah jelaskan bahwasanya pada saat sholat tertentu, ya, ada sholat yang kita dianjurkan untuk baca dengan panjang, ada juga sholat yang kita dianjurkan untuk baca yang pendek-pendek, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam satu kondisi dan keadaan tertentu, di pada saat kita sholat tertentu harusnya bacaan panjang, tapi karena kondisi tertentu kita baca dengan surah yang pendek, atau kemudian di waktu yang kita baca surah yang pendek, suatu ketika kita pengen baca surah yang panjang, maka ini tidak menjadi sebuah tidak menjadi sebuah masalah, asal disesuaikan dengan keadaan jamaahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini kaitannya dengan sholat jamaah, ya. Kalau sholat sendirian bebas, mau panjang-panjang nggak masalah. Nah, silakan Pak. Baca surahnya harus berurutan atau tidak? Baca surah dalam sholat itu harus berurutan atau tidak? Harus berurutan atau tidak, Pak? Boleh nggak berurutan? Atau harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Misalkan rakaat yang pertama kita sudah baca dengan surah An-Naba, apakah boleh di rakaat yang keduanya kita baca surah Al-Mulk? Al-Mulk kan di atasnya, bukan letaknya di bawah An-Naba. Boleh tidak, Pak? Sebagian ulama memakruhkan. Ya, sebagian ulama memakruhkan hal tersebut. Ya. Tapi sebagian ulama membolehkan. Dengan dalil apa? Nabi SAW pernah dalam satu salat tahajud, salat malam, beliau di rakaat yang pertama membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian baru surah Ali Imran. Kan harusnya Al-Baqarah, Ali Imran, baru apa? Surah An-Nisa. Ya. Sebagian membolehkan. Ya. Selama surahnya adalah surah yang berbeda, maka tidak harus kemudian dibaca secara apa? Secara berurutan. Yang nggak boleh adalah menggal ayatnya. Misalkan kita baca surah An-Naba, kita ambil rakaat yang pertama di bagian ayat yang terakhirnya, rakaat yang keduanya kita ambil yang awalnya. Ini yang tidak boleh. Ya, tapi kalau kemudian secara surahnya yang tidak beraturan, maka itu tidak dipermasalahkan oleh sebagian para ulama. Adapun sebagiannya memakruhkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, ya? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.